Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu, 8 Juni 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Kita diingatkan bahwa hukum Tuhan harus dihayati dengan penuh kasih. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami hukum-hukum yang sangat membantu kami agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Karena tanpa iman, kami tidak mungkin menghayati dan mengamalkan perintah-perintah-Mu. Semoga hukum-Mu kami hayati dan amalkan dengan penuh kasih. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hukum Tuhan harus dihayati dengan penuh kasih. Dalam khotbahnya hari ini, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus berkata demikian karena di mata orang Farisi dan ahli Taurat, sepertinya Yesus meniadakan hukum Taurat. Contoh nyata, merangkul orang berdosa, menyembuhkan orang sakit kusta. Menurut orang Farisi dan ahli Taurat, orang berdosa harus dijauhkan. Orang sakit kusta harus diasingkan. Penghayatan dan pengamalan hukum seperti ini menurut Yesus sudah melenceng dari arti hukum sesungguhnya. Kini Yesus datang menggenapi atau memperbaikinya. Dengan mengasingkan orang sakit kusta, itu berarti kita membunuh mereka. Jadi sudah melawan 10 perintah Allah.
Yesus kini tunjukkan yang benar, yang merangkul orang berdosa dan menyembuhkan orang kusta. Dengan merangkul orang berdosa merasa diperhatikan, dan dengan itu dia kembali bertobat. Demikian pun dengan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dengan memperhatikan mereka yang sakit dengan penuh kasih, maka mereka merasa sangat dihargai dan dikasihi. Pengalaman akan dikasihi dan disembuhkan Tuhan membuat mereka kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan demikian, mereka mempunyai hidup baru dan semangat baru. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dibuat Yesus sesungguhnya satu ungkapan kasih dan penghayatan akan perintah Tuhan, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Hukum Tuhan harus dihayati dan diamalkan dengan penuh kasih. Yesus Kristus sendiri datang, tunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya menghayati dan amalkan hukum itu dalam kehidupan harian secara benar. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Lewat Yesus Kristus kita sungguh merasakan dan melihat sifat Tuhan yang sesungguhnya. Dia adalah Maha Kasih, selalu siap mengampuni, menerima manusia yang bertobat, dan hadir dalam setiap situasi hidup manusia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hayatilah dan amalkanlah perintah Tuhan atas dasar kasih dan iman akan Allah. Hukum Tuhan harus kita hayati dengan penuh iman dan kasih. Kita berdoa semoga Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman kita, agar kita selalu setia menghayati dan mengamalkan perintah-perintahnya dengan penuh kasih. Marilah kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.